Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini saya pengen berbagi kebahagiaan dimana rencananya kita sekeluarga mau pergi ke Bali. Yeay! Nah, setelah sekian lama kita udah berapa lama ya? Mungkin sekitar 2 tahun lebih lah nggak ke Bali. Ya, di Pulau Dewata. Nah, akhirnya ada kesempatannya, ada waktunya, dan akhirnya kita mau berangkat ke Bali. Nah, di Bali ini nantinya kita tentunya saya akan ngajak semua sekeluarga dan sanak saudara. Nah, ini lagi Laila, are you ready? Ya. Kemana? Excited nggak? Alhamdulillah. Oke guys, jadi di video kali ini kita pengen nge-share beberapa tips atau persiapan apa saja biasanya kalau misalnya kita mau berangkat nanti ke Bali nih, gitu kan. Nah, tentunya di Bali itu kita, Mih, berapa lama Mih? 5 hari lah ya. 5 hari ya? Pengennya sih lebih lama cuma. Pengennya sih sebulan. Tapi ya segitu juga udah cukup mengobati, dimana ini apa ya ibaratnya mengobati rasa kerinduan juga setelah lama gitu ya kita banyakin di rumah aja, tapi tentunya kita harus perhatikan protokol kesehatan guys ya, yang dimana tentunya jangan lupa cuci tangan sesering mungkin ya, 3M ya, pakai masker juga dan lain sebagainya, itu pasti kalian sudah tahu lah ya. Nah, tapi di sini kita pengen nge-share itu apa aja sih yang kita harus siapkan. Nah, ngomong-ngomong mah, kita nanti di Bali teh kemana aja sih? Yang pasti main air. Main air, ya sama kakak. Udah siap bawa. Seru, pengen nggak main air? Kacamata. Itu sampai lihat udah nyiapin buat sendiri. snorkeling tuh guys. Snorkelingan. Kayaknya udah pro ya. Udah pro. Terus katanya mau lihat alam ya, soalnya kan bawa orang tua juga, kayaknya dia bosen. Jadi kita mau nyenengin lah, kita pilih tanggal yang agak sepi, soalnya kita lengkap, ya bawa lansia, ya bawa bayi. Bawa ibu, bawa anak semua, krucil, terus bawa saudara juga. Pokoknya kita total ada 15 orang guys yang berangkat. 15 orang tuh kita pakai nyewa elf ya Mah ya? Iya, biar satu rombongan. Satu rombongan. Di Bali itu jadi kita rencana nginep ada di Villa Vedas ya. Villanya cukup lumayan cozy lah ya, dan tentunya kalau saya lihat sih kemarin view-nya langsung pantai ya. Terus ada kolam renang yang cukup besar juga, kamarnya juga untuk buat barengan satu grup ya. Itu kita dapat sampai 8 kamar ya Mah ya. 8 kamar itu 15 orang. Terus kita juga nginap nanti di Kempinski ya. Insya Allah ya, nanti kita lihat. Soalnya kan penuh juga. Penuh ya. Jadi keluarga ini tuh kalau pergi sebenarnya lebih repot sama botol-botol segala rupa gitu. Ya. Suka di komen sih sama orang kayak lu pergi sekian orang kopernya. Karena emang segala dibawa ya, nggak bisa orangnya tuh nggak bisa dadakan gitu. Pasti semua dibawa, soalnya kebutuhannya macam-macam. Kayak anak yang ini nggak bisa apa, sensitif apa, alergi. Iya, terus suami juga. Saya nih alergi. Obatnya cepat gimana? Agak repot sih, jadi semua harus disiapin. Nah, terus di sini nih antara lainnya disinfektan udah pasti. Terus sanitizer gitu-gitu udah hafal lah ya, udah paham. Ini kan kita bawa sabun nih, dia dari Dr. Bronner's. Jadi kalau istilahnya kalau kayak shampoo tuh 3 in 1, udah ada shampoo-nya, udah ada conditionernya dalam satu botol. Nah, kok ini lebih canggih lagi, 18 in 1. Jadi dipakai buat semua. Saya kan bawa bayi, jadi nggak usah bawa sabun buat botol bayi, ini bisa. Terus nanti ini cuci baju juga bisa, cuci buah juga bisa. Jadi ini semua kalau dibaca keperluannya udah lengkap lah dalam satu botol. All in one ya Mah. Tapi ini juga pasti kita tuang ke tempat yang kecil. Terus kayak vitamin, obat panas anak,
itu wajib ya, sunblock. Sama ini takut ada jatuh apa memar. Ini sih cuma perwakilan aja sebenarnya. Pasti mami-mami di rumah udah pada hatam lah sunblock apa-apa tuh takutnya kebakar. Ini anti nyamuk juga, takutnya main ke kebun ya. Sama yang penting aloe vera gel. Kenapa? Karena Bali kan panas. Takutnya ada kebakar lah atau apa. Nah ini kan bisa nenangin kulit, penting banget. Kalau di keluarga kita sih cukup kepake ya. Iya. Habis panas-panasan apa, nah ini nggak ada bau, nggak ada apa, jadi oke lah gitu, organik juga. Nah kalau tisu ini mah favorit saya, tisu alkohol. Sekeluarga sebel, tapi mesti, karena ini baunya nyengat banget sih ya. Cuman saya kayak gagang pintu mesti dibersihin, makan meja harus dibersihin. Kadang saking parnonya alat makan bawa sendiri ya. Iya. Pokoknya setertib mungkin karena Anduk juga kita biasanya bawa sendiri. Iya, nah itu yang paling fix sih. Jadi kadang kita mengorbankan gak bawa baju, tapi kita bawa spray sama anduk. Nah kocaknya itu. Kenapa? Karena contoh nih Malika ya, saya juga nggak tahu sih dia alerginya apa. Tapi misalkan kakinya kecemplung kolam ikan gitu, dia bisa gatel terus gitu. Kayak gitu sensitifnya gitu. Jadi ya udahlah cari amannya. Kalau kita di luar kan kita nggak tahu apotek di mana, agak repot. Jadi baiknya udah kita siapin semua obat-obatan pribadi sama oil-oilan si P3K ya, cukup membantu. Nah kita selalu bawa anduk sendiri, bukan nggak percaya sama anduk di luar. Tapi itu sih tergantung mami-mami di rumah ya. Kalau saya sih udahlah daripada pusing, bawa anduk ukuran sedang. Nah itu yang kita bawa kalau seminggu cukup kan, pakai seminggu ya. Iya betul. Bisa apa? Ya bisa, abis itu ya udah bisa cuci gitu. Terus udah gitu, saya juga termasuk yang nyuci di hotel. Kalau ditanya jemurnya di mana, jangan ditanya, akalin aja. Jadi guys, istri saya tuh paling apa ya? Rempong. Paling rempong tapi paling disiplin. Tapi memang harus kayak gitu kalau dilihatnya. Jadi cuci botol sendiri, pakaian dalam sendiri. Tapi ya itu aja lucu digantung-gantungin biasanya di hotel gitu ya, di kamar apa segala macam. Mungkin sebagian dari kalian juga ngalamin atau mungkin lebih ini lagi gitu ya Mah ya. Kayak dikomplain gitu, Mami sanitizer 1 botol bisa habis sehari, semua disemprotin. Karena ya demi keamanan gitu. Terus nah kali ini kan tripnya sama orang tua, terus bawa baby juga, ya modal bismillah sih. Terus kita lebih milih naik pesawat ya daripada trip mobil. Itu sih kebijakan masing-masing. Tapi nanti sebelum pergi kita udah pasti tes dulu semuanya, memastikan semuanya sehat dan mudah-mudahan pulang juga sehat. Terus kayak gini nih, anak kecil, dia kan punya boneka kesayangan. Dia umur berapa kamu? 8. Masih boneka masih seneng lah dia gitu. Terus kalau kakaknya masih pasti bawa boneka. Kalau Malika bawa apa? Kakak biasanya bawa apa? Anak 10 tahun handphone ya, Boy. Diary. Yang umur 10 udah seneng bawa diary. Jadi dia seneng gini, anteng. Jadi dia pas traveling atau apa, dia buka diary, dia isi jurnal hari ini dia ngapain gitu. Melatih bahasanya lah, mau itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya dia bisa mencurahkan itu gitu. Makanya dia senang bawa diary. Kalau adanya biasa bawa mainan, bawa stuff-stuff yang penting bagi dirinya gitu. Nah dari kecil selalu dibiasain untuk bawa tas sendiri. Jadi saya gini, yang ini dulu suka squishy ya, bawa apa segala macam. Saya bilang gini, oke, mau traveling bawa squishy tapi bawa tas sendiri. Isinya ini staffnya kakak, ini staffnya alay. Kalau ada yang ketinggalan, nggak akan saya ganti, nggak akan saya beliin lagi. Jadi itu udah tanggung jawab sendiri. Pokoknya barang-barang punya dia gitu. Kalau hilang berarti kan yuk lupa ya udah gitu. Terus sampai sekarang nempel sih. Mereka tahu apa yang mereka butuhin pribadi, jadi dibawa gitu. Karena anak cewek ya lip balm aja mah bawa. Iya betul. Gitu. Terus apalagi Kak bawa biasa earpod kali ya buat listen to the music atau ya buat suka game dia main. Game apa ngabisin kepenatan ya Kak ya, lihat YouTube. Kadang video call sama temennya kali kangen ketemu di sekolah. Kalau bapak seneng banget pakai sunglass, kalau saya anti sunglass. Jadi dia nomor 1
sunglass harus bersih sampai saya cuci sabun gitu ya, nggak boleh ada minyak, nggak boleh ada apa, ya begitulah. Jadi itu mesti kalau saya silau pun kadang masih tahan gitu karena orang yang nggak suka pakai ini. Sebenarnya kan aku karena suka pakai sunglass, pertama dulunya matanya bolong guys. Dulu kan saya tuh minus matanya, terus dilasik, terus memang matanya tuh agak-agak belok ya. Jadi kalau kena sinar matahari sedikit, istilahnya tuh nggak boleh terang. Nah, jadi aduh suka agak silaunya banget. Jadi apalagi Bali lu ya, di Bali kan sinar mataharinya sangat luar biasa, tajam banget tuh. Nah makanya harus bawa sunglass gitu. Terus bawa apa lagi ya? Kalau buat bayi sih kita bawa ranjang tidurnya kan, itu bisa dirakit bangun gitu kan. Jadi nanti kalau kita tidur masih nyaman, ibunya, ayahnya, babynya di kasur sendiri gitu. Kita bawa gitu ya, pastiin lah kayak semua alasnya gitu mah bawa sih dari rumah ya, biar steril lah gitu. Terus anak nih selalu dibekelin kalau traveling permen, terutama permen karet. Jadi dia pas naik pesawat ya, naik dan turun itu udah pasti diingetin, tapi udah pada ngerti sih biasanya. Dia ngunyah permen karet supaya kupingnya nggak sakit. Ya kalau si baby antara dinenenin atau diendotin gitu, biar nggak apa sih namanya itu yang jengang itu. Iya, jadi tekanan kan dari tekanan udara sehingga kuping tuh jadi budek gitu. Nah biasanya kita antisipasinya kalau anak-anak udah pada ngerti, biasa ngunyah permen karet aja biar lebih. Kita juga ikutan sih, emang harus ya. Kalau aku sih enggak, jurusnya gini, hidung ditutup. Setelah terjadi ini, sebelum terjadi. Iya sih, benar. Gitu. Terus cemilan udah pasti. Cemilan nih guys, ini kita nggak pernah lupa ya. Ini punya siapa? Laila ya. Ini yang kakak. Nah kalau saya ini healthy snack, dan nggak lupa ini dong guys sponsornya. Ya, yang mensponsori tripnya, yaitu adalah Maici ya. Apalagi mah? Apa ya? Paling reminder sih buat nenek-nenek ya, buat mama-mama kita kayak bawa obat pribadi gitu sih udah pasti. Terus oh iya, masker kita jarang pakai yang cuci ulang itu. Iya, cuci ulang. Paling kalau pakai pun double gitu. Biasa tetap pakai mending yang medis ya. Yang medis. Kita prioritas yang medis lah kita. Buangnya juga jangan sembarangan ya. Hati-hati. Yes. Terus bawa tas yang ini loh. Jadi sekarang tuh kan lebih modern lah ya, ada laundry troli bayi gitu. Jadi kita pastiin, kalau saya sih pastiin setelah pulang koper, ranjang bayi apa semua di laundry aja, dicuci, nggak pusing gitu langsung. Dianya juga udah tahu sebelum ngambil dia semprot dulu, sebelum dia jemput ke rumah. Dia semprot dulu, udah disemprot dia bawa, dia cuci, ntar dia balikin dalam keadaan steril, baru kita bisa masuk gudang lagi gitu. Tas juga nggak bawa aneh-aneh. Kalau anak-anak kemarin lucunya nemu tas plastik, jadi kan ini bisa disikat, bisa diapa tuh gitu. Karena anak-anak kan taruh apa di mana aja, jeret-jeret gitu. Bisa dielap, bisa di ini, lebih mudah lah. Gitu. Kalau Laila gimana? Laila pokoknya seru ya, excited nanti bawa baju-baju renang, buat renang di laut. Terus ntar kan kita juga ke Tanjung Benoa tuh main water sport. Ntar kita lihat nih Krucil berani nggak? Seru soalnya di sana guys. Pokoknya kita melepas penat, dan ya Bali itu sebenarnya list utama kita kalau traveling tuh tiap tahun biasanya kalau ada kesempatannya pasti kita ke Bali. Cuman karena ini udah pandemik hampir 1 tahun, ya kita mencoba memberanikan diri ke sana dengan tetap patuhi protokol kesehatan. Ya tentunya tadi beberapa tips agar aman dan nyaman untuk berangkat. Ya sesering mungkin kita cuci tangan, jangan lupa. Intinya kalau dari kita ya stay safe, keep healthy. Ya, semoga menginspirasi kalian. Jangan lupa like, comment, and share ya, dan subscribe channel Reza Nur Hilman. Oke, sekian aja dari kita.
Thank you for watching. Ciao.